Selamat siang, kembali kita bertemu Bapak, Ibu, dan anak-anak. Pada siang hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakar
membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak. Katanya, Bersalah Artemis, Dewi orang Efesus! Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Bersalah Artemis, Dewi orang Efesus! Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ.
Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Yang pertama, mari kita lihat. Paulus diberitahu bahwa jemaat belum menerima, bahkan belum mendengar mengenai Roh Kudus. Respon dari Paulus adalah dia kemudian menerangkan. Akibatnya, jemaat memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Respon Paulus adalah dia menumpangkan tangan ke atas mereka. Akibatnya adalah Roh Kudus turun ke atas para jemaat dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat di ayat yang ke-6. Shalom saudara, kali ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Dan sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk melihat TKP. Di ruang atas inilah murid-murid Tuhan Yesus berkumpul menanti-nantikan janji Tuhan. Kapan, bagaimana, dan apa makna di balik ini semua? Mari kita akan pelajari. Meskipun rasul-rasul sudah menerima perintah untuk memberitakan Injil, mereka masih tetap tinggal di tempat inkognito secara tersembunyi dan tidak menampakkan diri untuk mewartakan Injil. Tetapi pada hari Pentakosta, akhirnya mereka bangun dan kita dapati mereka keluar dan menyatakan kabar baik. Inilah saat di mana Roh Kudus turun ke atas para rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Kita akan baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Roh Kudus turun pada satu hari raya. Waktu itu banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem dari segala penjuru negeri. Dan banyak penganut agama Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Hari raya ini untuk memperingati diberikannya hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Hari Raya Pentakosta terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi, kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus, kedua-duanya terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Amin. Kejadian yang dahsyat ini akan disaksikan oleh banyak orang. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3, begini firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di ayat ini ada dua tanda yang bisa ditangkap indera manusia. Angin dan lidah api. Yang pertama angin. Di ayat tadi dikatakan terjadinya tiba-tiba. Tidak secara perlahan seperti angin berembus, tetapi langsung kencang seperti bunyi guruh. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu adikodrati,
tiupan angin itu hanya berembus pada rumah itu, tidak bertiup ke rumah-rumah sekitarnya. Saya percaya angin ini membuat seluruh kota heran dan ketakutan. Tuhan mau orang-orang yang belum percaya bisa melihat langsung kuasanya. Yang kedua, nyala api. Tanda lain yang bisa terlihat adalah lidah-lidah seperti nyala api. Dan ia hinggap pada para murid. Nyala api ini lembut, bukan api yang membakar dan menghanguskan. Tanda ini selain untuk meneguhkan iman para murid, juga untuk meyakinkan orang lain yang melihatnya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi penghiburan roh. Mereka bisa bersukacita dan semua kesedihan serta ketakutan mereka lenyap seketika. Bukan hanya ke-12 rasul, ke-120 murid juga dipenuhi Roh Kudus. Saudara juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami duka cita, kesedihan, dan kesesakan? Bolehkah saya berdoa untuk saudara? Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami duka cita, kesedihan, kesesakan. Kami berdoa supaya Roh Kudus turun memenuhi hati mereka dan menggantikan setiap duka cita, kekecewaan, kesedihan, kesesakan itu dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, Roh Kudus melenyapkan setiap kelemahan-kelemahan itu pada saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bukan dalam bahasa ibu mereka. Mereka tidak berbicara dengan gagap, tetapi mereka mengatakannya dengan sigap seolah-olah bahasa itu sudah mereka kuasai. Mereka tidak sekedar ngobrol, tetapi berbicara tentang firman Allah, puji-pujian bagi namanya, serta wejangan dan perkataan yang penting dan berbobot. Selanjutnya, mari kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Begini firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh haleluya. Roh Kudus adalah bagian dari Trinitas. Tentu punya visi yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Jadi apapun manifestasinya, tujuan akhirnya pasti bermuara pada keselamatan jiwa-jiwa. Kalau ada yang mengaku mendapat pengurapan Roh Kudus, tetapi hasil akhirnya tidak menghasilkan pertobatan jiwa, itu bukan Roh Kudus. Pada saat itu, saat jemaat memberikan hati mereka untuk dibaptis, mereka benar-benar menyadari dan kemudian menetapkan hati, lalu memberi diri untuk dibaptis. Yang kedua, Paulus mengunjungi rumah ibadat. Dan di situ dia mengajar dengan berani. Muncul respon dari beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Salah satu terjemahan mengartikan sebagai refuse to believe atau menolak untuk percaya. Juga dikatakan disobedient atau tidak taat. Jika percaya saja sudah tidak, bagaimana kita mau taat? Lebih dari itu, mereka juga mengumpat jalan Tuhan. Dalam terjemahan, speaking evil of the way,
berbicara jahat tentang jalan itu. Mengapa saat kita memberitakan firman, terkadang kita mengalami pertentangan Beginilah firman Tuhan Allah, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Galatia 1 ayat 10. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lalu Bapak, Ibu, dan anak-anak, bagaimana dengan reaksi Paulus? Kisah Para Rasul 19 ayat 9b. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Di sini bisa kita lihat bahwa Paulus meninggalkan mereka. Ini berarti ia tidak lagi memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut. Matius 7 ayat 6. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, mari kita lihat respon yang berikut. 7 orang anak Skewa mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Akibatnya, orang yang kerasukan itu menyerang mereka dengan sangat hebat dan mempermalukan mereka. Penduduk Efesus mengetahui yang terjadi pada anak-anak Skewa. Respon mereka adalah takut. Akibatnya, nama Tuhan Yesus semakin masyhur. Dan juga mereka yang pernah melakukan praktek-praktek sihir, respon mereka adalah mengumpulkan kitab-kitab mereka dan membakarnya. Akibatnya, firman Tuhan semakin tersiar dan semakin berkuasa. Bapak, Ibu, dan anak-anak, pada masa kini, seberapa sering kita memainkan nama Tuhan? Seberapa sering kita berkata, Tuhan berbicara kepada saya bahwa kamu harus. Apakah itu memang benar-benar kata-kata dari Tuhan? Ataukah itu adalah kata-kata dari kita sendiri yang kemudian kita bungkus seolah-olah itu adalah dari Tuhan? Mari kita melihat peristiwa yang berikutnya. Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis. Respon dia ketika mendengar pengajaran ini, dia menolak mengenal ajaran tersebut. Akibatnya, dia menghasut banyak orang untuk membuat keributan. Melalui firman pada siang hari ini, kita melihat ada 5 macam orang. Yang pertama, orang-orang yang percaya, dibaptis Roh Kudus, dan memberitakan Injil. Dalam hal ini kita bisa melihat dari Paulus. Dia melakukan pengajaran, dia memberitakan Injil, dan dia juga melakukan mujizat yang luar biasa. Kelompok kedua, orang-orang yang percaya, dibaptis air, tetapi belum dibaptis oleh Roh Kudus. Orang ketiga, orang-orang yang percaya
hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini kita bisa melihat dari anak-anak Skewa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak mau percaya karena takut rugi. Dalam hal ini kita melihat dari Demetrius. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, termasuk yang dimanakah kita? Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, kita merenungkan firman pada siang hari ini, dan kita memohon ampun kepada Allah jika ternyata kita sudah melukai hatinya. Selamat siang, Tuhan memberkati.